Pada suatu masa sebelum dunia mengenal Mesir kuno dan sebelum Babilonia menjulang, di suatu daratan luas bernama Al-Ahqaf, tinggallah suatu kaum raksasa yang dikenal dengan nama kaum Ad. Mereka bukan manusia biasa. Tubuh mereka menjulang 3 hingga 4 meter, otot-otot mereka seperti pahatan batu, dan kekuatan mereka ditakuti bahkan oleh binatang buas. Kaum ini membangun kota-kota megah dengan menara batu menjulang ke langit, dan tiang-tiangnya begitu besar hingga 50 orang dewasa bisa berdiri di atasnya tanpa roboh. Kota utama mereka bernama Iram Zatil, Imad, kota dengan tiang-tiang raksasa, yang hingga kini keberadaannya menjadi misteri bagi para arkeolog modern. Di antara mereka, lahirlah seorang pemuda bernama Hud bin Abdullah, keturunan langsung dari Nabi Nuh. Hud memiliki tubuh paling gagah dan pikiran yang paling jernih dibanding saudara-saudaranya. Matanya tajam bagaikan elang yang melihat jauh ke masa depan, dan tutur katanya menggetarkan, bukan karena kasar, tapi karena kebenaran yang dibawanya. Ia tidak seperti kaum Ad lainnya yang menyombongkan diri atas kekayaan dan kekuatan. Sejak muda, Hud justru bertanya, mengapa kita tak pernah sakit? Mengapa umur kita panjang? Dan mengapa kita tidak pernah bersyukur? Pertanyaan ini dianggap aneh dan membuat para tetua menaruh curiga padanya. Sementara itu, kaum Ad semakin congkak. Mereka menolak keberadaan Tuhan yang tak terlihat, padahal leluhur mereka tahu bahwa mereka diselamatkan dari banjir besar oleh perintah Tuhan. Sebagai gantinya, mereka menyembah batu besar, langit, dan kekuatan angin. Mereka mempercayai bahwa angin yang keras dan gurun yang panas adalah dewa-dewa yang perlu ditenangkan dengan upacara darah dan pujian keras. Hud melihat ini sebagai kemunduran spiritual dan kehancuran moral yang tak terelakkan. Ia menyendiri ke bukit, berbicara pada langit, dan meminta petunjuk akan nasib bangsanya. Lalu suatu malam, saat langit memerah dan gurun bergetar lembut, Hud mendapatkan wahyu. Dalam wahyunya, ia diperintahkan untuk memperingatkan kaum Ad bahwa kemurkaan akan datang jika mereka tidak segera berhenti dari kezaliman. Ia turun dari bukit membawa pesan yang begitu berat, namun jiwanya mantap. Ia tahu, sebagai utusan, tugasnya bukan menyenangkan semua orang, tapi menyampaikan kebenaran meski harus berhadapan dengan kekuatan politik dan sosial kaumnya sendiri. Hud tahu bahwa badai besar tak bisa dicegah oleh kekuatan manusia sebesar apapun. Ketika Hud mulai menyampaikan risalahnya di tengah pasar, di depan istana megah Raja Sadat bin Ad, semua orang tertawa. Mereka mengejek dan berkata, "Kau kecil dibanding kami, Hud. Lihat tubuhmu, hanya 3,5 meter. Raja kami 6 meter, dan tangannya bisa mematahkan batu. Dewa-dewa gurun akan menghukummu karena berani melawan adat." Namun Hud tak gentar. Ia berdiri seperti batu di tengah badai, berkata, "Bukan tubuh yang besar yang menentukan kebenaran, tapi ketaatanmu pada Yang Maha Kuasa. Jangan tunggu asap datang membelah langit." Dan sejak hari itu, takdir pun mulai bergeser. Raja Sadat bin Ad adalah simbol dari keangkuhan yang melebihi zamannya. Ia duduk di singgasana emas bertatahkan batu pirus, mengenakan jubah merah darah hasil tenunan langka dari akar pohon gurun. Konon, dalam satu hari, ia bisa memerintahkan pembangunan 2 menara batu yang menjulang 100 hasta. Kekuasaan dan pengaruhnya tak hanya meliputi lembah dan gurun, tapi juga mempengaruhi aliran perdagangan hingga ke wilayah India dan Afrika. Raja Sadat percaya bahwa dirinya adalah dewa yang turun ke bumi untuk mengatur umat manusia, dan setiap suara yang bertentangan dianggap penghinaan terhadap kerajaan. Ketika Hud datang ke istana dan meminta audiensi, para penjaga menahan tawa. Seorang nabi, katanya, tidak pantas berbicara langsung kepada Raja Agung. Tapi Sadat, yang penasaran dengan keberanian Hud, justru memerintahkannya masuk. Di dalam aula besar yang dipenuhi patung-patung raksasa, Hud berdiri sendiri, kecil tapi penuh wibawa. Ia mengangkat tangan dan menyampaikan pesan, "Wahai Sadat, kerajaanmu tak akan kekal. Tuhan yang menciptakan angin dan batu akan menghancurkan kota ini jika kau tidak kembali ke jalannya." Sadat tersenyum mengejek, "Jika benar Tuhanmu ada, minta dia datangkan badai sekarang juga. Aku ingin melihatnya." Ia lalu memerintahkan para pengukir untuk membuat patung Hud di taman istana, sebagai lambang kegagalan seorang pemberontak. Namun Hud tak gentar. Ia berkata sebelum keluar, "Badai tak datang saat kau minta. Ia datang saat kau paling lengah." Kata-kata itu membuat sebagian penasihat kerajaan mulai resah, tapi mereka tak berani bicara karena takut pada murka raja. Setelah pertemuan itu,
Raja Sadat memerintahkan pembangunan besar-besaran untuk menunjukkan bahwa kekuasaannya lebih besar dari segala ramalan. Iram Zatil, Imad diperluas, tiang-tiang marmer putih ditambah, dan sistem pengairan dari oasis dimodifikasi agar mengalir hingga ke gurun gersang. Ia ingin menciptakan surga di bumi, tanpa campur tangan Tuhan. Sebuah kota surgawi versi manusia, yang diberi nama Iramul Firdaus, tempat di mana dosa dianggap seni, dan ketamakan dijadikan lambang kemakmuran. Namun, sebagian masyarakat mulai goyah. Mereka melihat bagaimana tanaman mulai layu, angin yang dulu sejuk berubah panas membakar, dan unta-unta kehilangan arah. Ini bukan musim biasa, kata para tetua. Hud memanfaatkan momen ini untuk memperkuat seruannya. Tanda-tanda sudah datang, katanya, apakah kalian akan tetap menyembah batu, atau kembali pada pencipta langit dan bumi? Tapi suara kebenaran sering tenggelam dalam kegemilangan istana. Kaum Ad, sebagian besar, masih memilih untuk berpesta daripada bertobat. Beberapa bulan berlalu sejak peringatan pertama Hud disampaikan, namun kaum Ad tetap keras kepala. Sementara istana makin megah, ladang-ladang mulai retak. Sungai yang dulunya deras kini hanya menyisakan aliran lumpur keruh. Warga mulai bertanya-tanya, namun Sadat menjawabnya dengan proyek baru, sebuah taman gantung yang menjulang ke langit, penuh dengan bunga gurun langka dan patung dewa-dewa angin. Ia percaya dengan memperindah kota, kemarahan langit bisa diredam. Tapi Hud tahu bahwa itu hanya mempercepat bencana. Hud naik ke sebuah bukit tandus yang menghadap langsung ke kota Iram. Dari sana ia memandang bentangan kota yang dulunya megah kini mulai terbungkus debu. Ia berseru kepada langit, "Ya Tuhan, aku telah menyampaikan pesanmu. Jika mereka tetap dalam kesombongan, maka tunjukkan kekuasaanmu." Lalu datanglah malam tanpa bintang. Udara menjadi tebal dan berat. Angin yang biasa bertiup sejuk berubah menjadi pusaran panas yang membakar kulit. Hari-hari berikutnya menjadi aneh. Langit berwarna kuning keemasan pada siang hari, lalu berubah menjadi merah kelam saat sore tiba. Suara-suara aneh terdengar dari arah barat, seperti geraman dari langit. Para peramal panik. Mereka berkata dewa angin marah. Sadat mengadakan upacara pemanggilan angin dengan menyalakan api raksasa di tengah kota. Mereka menyanyikan mantra dan mempersembahkan binatang, namun tak ada yang berubah. Justru, setiap malam, suara pusaran semakin dekat. Masyarakat mulai panik. Mereka lari ke padang gurun, mengira akan selamat jika menjauh dari kota. Namun Hud memperingatkan mereka, kalian tidak bisa lari dari angin Tuhan. Ia tidak seperti angin biasa. Ia melihat, ia memilih, dan ia menghancurkan dengan cermat. Namun masih banyak yang tidak percaya. Mereka tetap bertahan, berharap badai akan berhenti seperti biasanya. Mereka lupa bahwa ini bukan angin biasa. Ini adalah Ari Es Sarsar, angin yang sangat dingin sekaligus panas, yang mampu mematahkan tulang dan mengangkat tubuh manusia ke udara. Malam ke-14 semenjak tanda pertama muncul, suara ledakan terdengar dari arah barat. Langit terbelah, dan dari balik awan merah menyala, muncullah angin besar yang berputar seperti ular emas raksasa. Ia meluncur menuju kota dengan kecepatan melebihi panah. Hud berdiri di pinggir kota, memejamkan mata dan berdoa. Ya Tuhanku, lindungi mereka yang telah percaya. Dan sejak saat itu, kota megah Iram Zatil, Imad mulai runtuh tiang demi tiang, satu demi satu hilang tertelan angin yang berputar tak henti. Kaum Ad hidup di tanah yang subur dan penuh kekuatan, negeri bernama Al-Ahqaf yang terhampar luas di antara bukit pasir yang menjulang. Mata air memancar deras dari celah bebatuan, dan pepohonan kurma tumbuh subur bagaikan perhiasan surga di tengah padang tandus. Mereka membangun kota dengan tiang-tiang besar yang mengesankan, menjulang ke langit seolah hendak menandingi langit itu sendiri. Bangunan mereka adalah simbol kemegahan, kebanggaan, dan bukti betapa tingginya peradaban mereka pada zamannya. Penduduk bangsa lain yang singgah ke wilayah itu selalu takjub oleh keagungan arsitektur dan sistem irigasi mereka yang sangat maju. Namun, kebanggaan mereka berubah menjadi kesombongan yang perlahan melumpuhkan hati. Mereka mulai meyakini bahwa semua kejayaan itu murni karena kekuatan sendiri, bukan anugerah Tuhan. Hati mereka keras dan mata mereka buta terhadap kebenaran yang dibawa oleh nabi mereka, Hud. Ketika Hud memperingatkan bahwa kejayaan tanpa syukur akan berujung kehancuran, kaum Ad justru menertawakannya. Siapa yang lebih kuat dari kami? Seru mereka dengan pongah, menantang langit dengan dada terbuka. Mereka memperlakukan Hud bukan sebagai pembawa petunjuk,
tetapi sebagai ancaman bagi kelangsungan budaya mereka yang hedonis dan berpusat pada kekuasaan. Hud bin Abir bukanlah orang asing bagi mereka. Ia berasal dari kalangan mereka sendiri, dikenal jujur dan amanah bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Sosoknya tinggi dan gagah, dengan sorban putih melingkar di kepala dan jubah bersih yang memantulkan kesederhanaan. Wajahnya bersinar dengan keteguhan iman, namun mata beliau menyimpan kesedihan yang dalam karena menyaksikan kaumnya terperosok dalam kesesatan. Berkali-kali ia berdiri di hadapan mereka, di tempat umum dan pasar-pasar, menyuarakan seruan untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka banggakan. Namun, kaum Ad telah dirasuki oleh kebutaan spiritual yang membuat mereka tidak bisa melihat kebenaran meski ia berdiri tepat di hadapan mereka. Mereka memperolok Hud, menganggapnya sebagai orang gila yang berhalusinasi tentang Tuhan yang tak terlihat. Mereka berkata, "Wahai Hud, apakah kamu datang kepada kami hanya untuk memalingkan kami dari apa yang disembah oleh leluhur kami?" Mereka menolak untuk berpaling dari patung-patung batu yang mereka ukir sendiri dan tempatkan di puncak-puncak bangunan megah. Setiap kali Hud memperingatkan akan azab Tuhan, mereka menjawab dengan tawa dan tantangan. Maka Hud pun bersabar, berdiri di atas keyakinannya meski ditinggalkan, dihina, dan diusir. Ia tahu tugasnya bukan membuat mereka percaya, melainkan menyampaikan kebenaran. Ia memperingatkan bahwa Allah bisa mengirim angin yang sangat dingin dan keras sebagai bentuk hukuman yang tiada tandingannya. Tetapi kaum Ad menjawab dengan sombong, "Bawa saja apa yang kau ancamkan kepada kami, wahai Hud, jika engkau benar." Kalimat itu menjadi cap terakhir kesombongan mereka. Langit yang semula cerah pun mulai menunjukkan tanda-tanda kemurkaan. Angin yang biasa sejuk berubah menjadi dingin membekukan, kering dan menggigit, berhembus terus-menerus selama berhari-hari sebagai pembuka dari sebuah bencana besar yang tak terhindarkan. Hari demi hari, angin yang membeku itu semakin menggila. Kaum Ad yang awalnya tertawa meremehkan mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Bangunan tinggi yang mereka banggakan mulai retak satu demi satu, tiang-tiang besar terlepas dari pondasinya dan roboh menimpa rumah-rumah megah. Angin dingin itu bukan hanya mendera tubuh mereka, tapi juga menyusup ke dalam jiwa, membuat anak-anak menangis dan para ibu menjerit tak berdaya. Hewan ternak mati satu persatu karena tak tahan cuaca yang ekstrim, dan ladang-ladang subur menjadi kering seperti kulit yang terbakar matahari. Mereka mencoba berlindung di dalam gua dan bangunan batu, tapi tidak ada tempat yang bisa menghalangi amarah angin itu. Angin itu bukan sembarang badai biasa. Ia dikirim oleh Tuhan dalam bentuk azab, sebagai jawaban atas penolakan mereka terhadap seruan kebenaran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa angin itu mengandung asap yang sangat dingin dan keras, berhembus terus-menerus selama 7 malam dan 8 hari tanpa henti. Kaum Ad tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan yang mereka banggakan selama ini akan runtuh oleh sesuatu yang tak bisa mereka lihat dan genggam. Tubuh-tubuh mereka beterbangan seperti batang-batang pohon kurma yang dicabut dari akarnya, terhempas ke tanah dalam keadaan hancur luluh. Hud menyaksikan semua itu dari kejauhan dengan linangan air mata. Ia dan para pengikutnya telah lebih dulu meninggalkan tempat itu atas perintah Tuhan. Mereka berlindung di tempat yang lebih aman, di tanah yang tidak terkena murka. Hud tidak bersorak melihat kehancuran kaumnya, meskipun mereka telah mencelanya dengan kejam. Hatinya remuk, karena ia mencintai kaumnya dan ingin mereka selamat. Tapi kebenaran harus berjalan, dan keadilan Tuhan tidak bisa ditunda. Kaum Ad, yang dulu adalah simbol kekuatan dan kemegahan di muka bumi, kini menjadi pelajaran abadi bagi umat-umat setelahnya. Al-Ahqaf yang dulu hijau dan penuh kehidupan, kini menjadi tanah sunyi yang tak berpenghuni. Pasir-pasirnya menyelimuti sisa-sisa reruntuhan, menutup wajah-wajah sombong yang tak sempat bertaubat. Tak ada lagi gelak tawa sombong, tak ada lagi perdebatan tentang berhala, semua telah menjadi saksi bisu bahwa kesombongan membawa kehancuran. Kaum yang berkata, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" kini menjadi abu di hembus waktu. Sejarah mencatat mereka sebagai umat yang binasa bukan karena kelemahan, tapi karena menolak kebenaran meski telah jelas di hadapan mata. Setelah semuanya usai, Hud dan para pengikutnya melanjutkan hidup di wilayah lain. Mereka tidak membawa emas atau bangunan mewah, tapi membawa iman yang kokoh dalam hati. Hud wafat di antara orang-orang yang beriman dan namanya harum hingga hari ini. Kaum Ad menjadi pelajaran bahwa kejayaan tanpa iman adalah bangunan tanpa fondasi, mudah roboh ketika diuji. Di zaman ini pun, jejak mereka masih ada di padang pasir Rub, Al-Khali, daerah luas yang tak berpenghuni di Jazirah Arab.
Para arkeolog menemukan struktur purba dan puing-puing yang diduga sisa dari kota Iram, kota megah kaum Ad. Tapi yang paling kuat dari semua itu bukanlah bangunannya, melainkan pesan moralnya yang abadi.